Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki materi baru, yaitu kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Ya, sebelum kita memasuki materi, awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memasuki materi pokok, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Lalu esensi Al-Fawaz yang akan kita capai yaitu gemar membaca dengan membaca teks laporan hasil observasi dan berpikir kritis dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang terdiri dari cakupan materi yaitu pengertian, tujuan, dan ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi. Selanjutnya ada menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Cakupan materinya yaitu kalimat utama, gagasan utama, dan jenis-jenis paragraf. Ya, ingat siapkan buku tulis untuk mencatat ya. Yuk kita mengenal teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Pernahkah Ananda menanyakan tentang hal ini? Apa saja kandungan nutrisi yang ada pada madu? Apa itu museum? Apa saja jenisnya? Di mana habitat kunang-kunang? Apa itu empedu? Nah, untuk mengetahui penjelasan-penjelasan tersebut, Ananda memerlukan teks laporan hasil observasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, teks laporan observasi adalah teks yang memberikan informasi mengenai objek yang sudah diadakannya penelitian secara sistematis. Tujuan teks laporan hasil observasi yaitu memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual. Apa faktual itu? Faktual adalah berdasarkan fakta mengenai orang, hewan, tumbuhan, objek, atau fenomena. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks laporan observasi bisa didapat dari sebuah riset atau penelitian mengenai suatu objek. Baik, kita masuk ke ciri-ciri umum teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Ya. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri umum. Yang ketiga, judul bersifat umum. Nah, di sini ada contoh judul teks laporan hasil observasi, yaitu judulnya Pantai dan Museum. Yang selanjutnya, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Ya, jadi teks laporan hasil observasi ini memiliki atau menjelaskan dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya,
dan objektif. Nah, sudah disampaikan bahwa objek yang dijelaskan dalam teks laporan hasil observasi ini harus secara sistematis, lalu dirinci bagian-bagian dari objek tersebut dan dilakukan secara objektif. Artinya apa? Sesuai fakta yang ada. Selanjutnya, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Nah, jadi dalam memerinci objek teks laporan hasil observasi harus sistematis. Misalnya awalnya dari definisi objek terlebih dahulu, lalu dari klasifikasi atau penggolongan objeknya, lalu dijelaskan lagi mengenai ciri-ciri objek tersebut. Oke, selanjutnya ada menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ya, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu apa arti dari simpulan. Simpulan merupakan pernyataan umum, pernyataan yang ringkas dan padat, tetapi mewakili seluruh pernyataan dalam sebuah teks. Artinya, butir-butir gagasan pokok yang terkandung dalam sebuah teks harus mencakup dalam sebuah simpulan. Jadi, simpulan ini adalah pernyataan yang ringkas dan padat yang mewakili sebuah teks. Ya, selanjutnya kita memasuki ke dalam langkah-langkah merumuskan simpulan. Yang pertama adalah cermatilah judul teks. Judul mewakili isi sebuah teks. Dengan mencermati judul, kita akan mampu menangkap gambaran umum isi sebuah teks tersebut. Ya, selanjutnya, temukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf. Gagasan pokok tersirat dalam kalimat utama. Maka dari itu, kamu harus menemukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya berada di awal atau akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, bagaimana cara kita menemukan kalimat utama? Caranya adalah kita temukan dulu pernyataan umum, karena kalimat utama merupakan pernyataan umum. Dengan cara apa? Cermatilah kalimat di awal dan di akhir paragraf. Kalimat yang mengandung pernyataan umum itulah yang merupakan kalimat utama. Ya Ananda, silakan buka buku paket halaman 93 sampai 94. Nah, di situ ada sebuah teks laporan hasil observasi berjudul Eceng Gondok. Eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang biak vegetatif yang sangat tinggi, terutama di daerah tropis atau subtropis. Selain itu, eceng gondok juga mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan. Kalimat utamanya yaitu eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Nah, gagasan pokoknya eceng gondok termasuk kelompok tanaman gulma perairan. Nah, Ananda silakan buka buku paket halaman 93 sampai 94. Ya, tugasnya silakan Ananda lanjutkan membaca
buku paket halaman 93 dan 94 ya, setelah video pembelajaran ini selesai. Baiklah Ananda, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Silahkan ketik di kolom komentar untuk kehadiran dengan format nama lengkap dan kelas. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan. Ustazah akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.